Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar? Kali ini saya akan merangkum kisah film Tremor 1990. Seperti apa kisahnya? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, dan selamat menonton. Berawal dari kota kecil yang terletak di gurun pasir yang dikelilingi oleh perbukitan dan bebatuan. Kisah dimulai dari dua orang sahabat, ada Val dan Bas, tapi tidak pakai suki. Mereka ini bekerja serabutan seperti kuli bangunan, mengumpulkan barang rongsokan yang sudah tidak terpakai oleh warga sekitar. Sepulang bekerja, Val dan Bas bertemu dengan seorang mahasiswi geologi yang sedang melakukan penelitian di kota itu, yang bernama Ronda, tapi bukan janda. Dia bertanya apakah di sini ada galian atau semacamnya, karena ada getaran aneh di bumi ini yang berhasil tertangkap oleh alat pengukur getaran miliknya. Bas pun kemudian menjawab bahwa ini adalah kota mati, jadi tidak ada aktivitas perindustrian di sini. Val dan Bas kemudian pergi ke minimarket milik orang Asia yang bernama Walter Chang, atau kita panggil saja Pak Chang. Perlu diketahui bahwa minimarket ini adalah pusat perbelanjaan satu-satunya di kota itu. Di sana Val dan Bas bertemu dengan Bert bersama dengan istrinya, yang dimana Bert ini adalah hobinya suka berburu. Kemudian Val dan Bas melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, Val dan Bas melihat tukang listrik yang sedang duduk di atas tower. Tapi anehnya tukang itu tidak bergerak. Karena penasaran, Val memanjat tower itu dan ternyata tukang listrik itu sudah tidak bernyawa lagi. Menurut keterangan warga setempat, tukang listrik itu meninggal bukan karena tersengat listrik, melainkan dehidrasi atau kekurangan cairan dalam tubuhnya. Entah apa yang membuat tukang listrik itu tidak mau turun hingga menjemput ajalnya. Dari sinilah kejadian misterius terjadi yang mengakibatkan sebagian warga meregang nyawa, seperti domba-domba peternak ini yang merasa ketakutan, hingga kakek peternak yang tewas mengenaskan. Sementara Val dan Bas dikagetkan setelah melihat ternak si kakek yang sudah tewas dicabik-cabik hingga menemukan jasad kepala si kakek yang terkubur di dalam tanah. Karena panik kemudian Val dan Bas pergi ke toko Pak Chang bermaksud meminjam telepon untuk menghubungi pihak kepolisian. Berhubung jaringan telepon tidak bisa, Val dan Bas memutuskan untuk mendatangi kantor polisi terdekat. Di tengah perjalanan mobilnya tidak bisa lewat karena terhalang reruntuhan batu dan menemukan jasad dua orang pekerja jalan yang kematiannya masih misterius. Val dan Bas kemudian putar balik. Pada saat ingin balik lagi ke kota, mereka dikejutkan oleh penemuan sosok binatang aneh yang menggigit bagian bawah mobil mereka. Dilihat dari bentuknya, binatang ini mirip seekor ular, tapi juga mirip seekor cacing tanah dan lebih condong seperti belut sawah. Di suatu malam ada seorang dokter di kota itu yang sedang bersanteria bersama istrinya. Mereka tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya dan baru menyadari setelah lampu generatornya mati. Tiba-tiba dokter itu terseret ke dalam tanah, sementara istrinya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam mobil. Tapi mustahil bisa selamat karena makhluk ini tidak hanya bisa menenggelamkan manusia, tapi juga mobil sekalipun. Kembali lagi ke Val dan Bas, sadar bahwa makhluk ini bisa menenggelamkan apa saja. Oleh sebab itu ia menunggangi kuda untuk bisa cepat keluar. Namun tiba-tiba kudanya dibuat panik dengan kemunculan makhluk misterius itu. Ya, betapa kagetnya Val dan Bas ketika melihat langsung bentuk makhluk yang menyeramkan itu. Tidak pikir panjang kemudian mereka langsung menembak makhluk itu. Di saat bersamaan datanglah Ronda yang langsung memeriksa dan berdasarkan hasil dari alat pengukur getaran miliknya, masih ada 3 titik getaran, yang artinya masih ada 3 makhluk lagi yang berada di dalam gurun pasir itu. Sadar akan bahaya, mereka bertiga melompat dengan tongkat dari batu ke batu untuk menuju mobil Ronda yang terparkir tak jauh dari situ. Singkat cerita, Ronda ditanya tentang asal-muasal makhluk itu, berhubung dia adalah mahasiswi geologi. Tapi karena makhluk itu tidak ada di daftar flora atau fauna, alhasil Ronda pun tidak bisa menjawabnya. Sampai akhirnya terdengar teriakan anak kecil yang berada di atas tiang. Ya,
Lagi-lagi makhluk ini muncul lagi dan membuat gempar warga yang ada di situ. Tidak sampai di situ, selama orang ini masih menginjak pasir, maka dengan mudah bagi si makhluk itu untuk menemukannya. Mereka semua akhirnya sadar bahwa makhluk ini bisa mendeteksi selama ada getaran atau tremors. Saat freezer milik Pak Chang ini bergetar, maka dengan cepat Bas mencabutnya untuk menghindari makhluk itu datang. Namun makhluk itu berhasil memakan Pak Chang hidup-hidup, dan semua yang ada di dalam toko itu berjuang mati-matian untuk menyelamatkan diri. Sementara Bird bersama istrinya berusaha untuk menembak makhluk yang masuk ke rumahnya dengan cara membobol tembok. Dengan perjuangan semangat 45, makhluk itu pun tewas di tangannya. Tapi masih ada yang dikhawatirkan karena di gurun itu masih ada 2 makhluk lagi. Sadar akan bahaya, Val berinisiatif untuk menaiki bulldozer untuk menjemput warga di sekitar. Kemudian Bird bersama istrinya coba merakit peledak untuk meledakkan makhluk itu jika tiba-tiba datang. Setelah warga semua sudah dievakuasi, saatnya untuk pergi ke dataran tinggi menghindari makhluk itu datang lagi. Namun ketika tinggal beberapa kilo lagi, semua dikejutkan dengan bulldozernya yang terguling. Semua ini adalah ulah si makhluk itu. Makhluk itu membuat jebakan sehingga nyawa warga pun kembali terancam. Berkat peledak yang dibuat oleh Bird, makhluk itu pun ketakutan. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk itu sangat sensitif terhadap getaran. Saat semua orang sudah frustasi, muncullah ide untuk menjebak makhluk itu dengan membuat pancingan yang ujungnya diikatkan dengan peledak yang dibuat oleh Bird tadi. Sekarang tinggal 1 monster lagi, dan ini giliran Val yang melempar pancingan itu. Namun apa yang terjadi? Sepertinya monster ini tahu kalau itu adalah jebakan. Justru peledak itu dilempar kembali oleh monster ke arah warga yang berkumpul. Nyaris saja semua tewas akibat ledakan itu. Saat semua menghindar dari ledakan, justru Val bersama Ronda terlalu jauh menginjak pasir. Akibatnya monster itu akan segera menelannya hidup-hidup. Namun ternyata Val sudah mempunyai rencana khusus untuk mengakhiri ini semua. Val bersama Ronda kemudian lari ke arah tepi jurang disusul oleh monster yang sudah siap untuk memangsa mereka berdua. Sambil berlari, Val melempar peledak ke arah monster itu dan monster itu hancur berkeping-keping. Setelah kondisi aman, kota ini menjadi tenang kembali. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Moel, pamit undur diri, dan sampai jumpa.